Motif lain yakni ekonomi diduga menjadi pemicu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS dengan menghilangkan 9 nyawa korban yang sebagian besar berasal dari kerabat para pelaku. Lantas apa yang menjadi pemicu lain dalam kasus pembunuhan berantai ini? Kita membahasnya bersama dengan Kriminolog UI, Profesor Adrianus Meiliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Oke, Prof, bagaimana analisa Anda terkait dengan kasus ini? Motif ekonomi dibalut hal berbau supranatural hingga sebegitu mudahnya pelaku memancing para korbannya. Jadi kalau dikatakan bahwa kasus ini adalah kasus serial killing, maka sebetulnya tidak hanya satu serial killing, tapi sebetulnya satu serial killing dengan beberapa motif yang berbeda-beda. Hal mana bisa menjadikannya disebut sebagai beberapa serial killing sebetulnya. Jadi jangan lupa tadi ada faktor, ada motif ekonomi, motif ketahuan, ya, berusaha untuk menutupi jangan sampai ketahuan, motif klinik sendiri, ya, hal mana semua dibalut ya dengan kejadian pembunuhan yang sudah sampai pada korban yang ke-9 ini. Demikian. Tidak hanya TKW atau pekerja yang menjadi korban ya, Prof ya. Keluarga sendiri pun jadi korban. Kenapa pelaku kemudian menargetkan orang-orang terdekatnya? Kalau dari analisa Anda, apakah ini sengaja atau ya itu karena kepepet? Kalau dibilang kepepet sebetulnya juga belum terlihat ya. Nanti tentu polisi akan bisa mendeteksi soal urgensi dari Wawan CS dalam rangka membunuh anggota keluarganya. Kalau dikatakan bahwa anggota keluarganya itu mengetahui ya bahwa Wawan pernah melakukan pembunuhan sehingga khawatir dilaporkan ke kepolisian, maka apakah memang sudah ada gerak-gerik seperti itu sehingga kemudian mereka harus dibunuh, atau sebetulnya ada motif lain sehingga kemudian mereka harus dibunuh? Dan dalam hal ini maka motif tumbal ya sebagai bagian dari motif klinik ya itu mungkin bisa menjadi penjelasan dalam rangka mengapa kemudian yang ditumbalkan adalah anggota keluarga sendiri. Khususnya, nah ini dia nih, khususnya adalah anak dari Wawan itu sendiri. Ya, jadi tumbal itu biasanya mencakup hal-hal orang atau benda yang paling disayangi oleh orang yang minta tumbal itu atau mencari tumbal itu. Maka kemudian dicarilah benda atau hal yang paling berharga. Nah, kelihatannya anak dapat dianggap sebagai yang paling berharga oleh banyak orang, maka itulah yang kemudian dijadikan tumbal. Sehingga bisa dimengertilah mengapa kemudian ada anak umur 2 tahun atau 3 tahun yang kemudian menjadi korban dari 5 orang yang hendak dibunuh dan 2 diantaranya lolos tersebut. Artinya masih sangat mudah sekali masyarakat kita teriming-imingi dengan adanya embel-embel klinik di belakangnya hingga akhirnya membuat sang pelaku bisa dengan mulus melakukan sejumlah manuvernya, begitu ya? Saya kira betul sekali ya. Jadi kalau dilihat dari 9 korban ini yang sudah ketahuan, kan korban yang betul-betul merupakan nasabah, kalau boleh dibilang itu ya, atau customer, atau orang yang membutuhkan untuk uangnya digandakan, itu kan baru 2 dan 3. Ya, baru 2 atau 3 orang yang kita sebut sebagai, atau yang disebutkan oleh polisi sebagai mereka-mereka yang bekerja di luar negeri atau TKW. Nah, apakah kemudian hanya 2 atau 3 orang itu yang menjadi penyetor uang? Saya kira kok nggak mungkin ya. Pasti ada orang-orang lain yang sudah pernah menyetor, tapi kemudian tidak kembali uangnya dan diam saja. Atau ada juga orang yang sudah cetor, tapi kemudian menagih, sebagaimana juga terjadi pada konteks 2 TKW ini, tapi mereka lolos dari pembunuhan. Nah, adakah kemungkinan dari mereka yang juga sudah setor uang untuk digandakan, lalu menagih, dan kemudian dibunuh, tapi kita belum menemukan di mana jasad mereka dibunuh. Nah, dengan kata lain, saya tidak menutup kemungkinan, Mas, bahwa dari 9 orang ini sebetulnya belum final, masih ada lagi korban-korban lain yang mungkin bisa ditemukan oleh polisi seiring dengan pengakuan yang akan mereka lakukan, begitu. Kita melihat ada bukti-bukti seperti lubang-lubang lain yang ditemukan dari pihak kepolisian. Meskipun dikatakan kosong, tetapi bisa dijadikan kemungkinan dari pihak kepolisian bahwa itu akan digunakan untuk mengubur kemungkinan korban lainnya. Begitu, kalau menurut Anda, apakah ini lebih dominan dari motif dari ekonomi karena memang untuk menutupi itu, atau ya ada motif lain yang lebih dominan?
Saya kira bertindihan ya antara motif ekonomi, yakni ketika ketiga orang ini tidak lagi mampu merealisir janji mereka, janji klinik mereka untuk kemudian melipat gandakan uang yang diberikan kepada mereka. Artinya di faktor ekonomi kan. Maka kemudian pihak-pihak yang telah menyetorkan uang itu kemudian dibunuh sehingga selesai masalah. Tapi juga di pihak lain kelihatannya dalam rangka untuk membuat mereka makin sakti gitu ya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa klinik mereka tidak berhasil untuk menggandakan uang, padahal mereka sendiri percaya, dan kawan-kawan percaya bahwa mereka mampu, maka mereka tentu harus terus-terusan berkorban, memberikan tumbal agar kemudian kemampuan itu tidak berkurang bahkan bertambah gitu kan. Jadi bagian dari upaya untuk dalam bahasa marketing itu meningkatkan branding juga gitu ya. Nah, maka ketika itu lalu kemudian ada urgensi untuk membunuh. Jadi saya bisa bayangkan bahwa ke depan kalau misalnya saja kasus itu tidak terungkap, akan ada dua jenis korban dalam satu lubang ya. Mohon maaf ini misalnya. Yang pertama adalah korban nasabah yang tidak mendapatkan uangnya kembali, dan yang kedua adalah korban yang ditumbalkan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kliniknya. Demikian. Kalau dari analisa Anda, apakah pelaku ini termasuk merencanakan dengan matang atau semua karena memang tadi kepepet kemudian karena memang refleks dari kemudian melakukan kriminal seperti itu? Oh, kalau soal itu saya kira semua akan setuju jika dikatakan bahwa ini terencana. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai pasal 340 tentang terencana itu kan tentang adanya waktu untuk berpikir, adanya waktu untuk merenung tentang untung rugi suatu tindakan, adanya suatu persiapan dalam rangka bertindak. Jadi dalam hal ini membuat lubang saja ya adalah suatu perencanaan itu ya. Belum lagi yang lain-lain, misalnya membeli pestisida, demikian juga membeli kopi dan kemudian memasukkan pestisida ke dalamnya. Itu semua adalah satu rangkaian-rangkaian yang lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa memang terjadi perencanaan dalam konteks kegiatan mereka itu. Oke, kita akan nantikan juga bagaimana nanti untuk selanjutnya dari hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian selanjutnya. Terima kasih Kriminolog UI Profesor Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih. Selamat sore, Prof.